Adapun makna innallaha khalaqa Adam ala suratihi, Allah menciptakan Adam sesuai dengan bentuknya, maka domir ha di sini ala surati kembali kepada Allah. Allah ciptakan Adam sesuai dengan bentuk Allah. Bukan berarti bentuk yang sama, tetapi kata para ulama sebagaimana Allah memiliki zat, sebagaimana Allah memiliki wajah, sebagaimana Allah memiliki tangan, memiliki mata, Adam pun demikian. Dengan perbedaan antara Allah dengan wajah Adam, dengan perbedaan antara mata Allah dengan mata Adam. Paham? Sabda Nabi yang berbunyi, Allah menciptakan Adam dalam bentuknya. Hadis ini, keterangan dan penjelasan tentang takwilnya sudah berlalu, dan riwayat ini jelas bahwa domir yang terdapat di dalam lafaz suratihi itu kembali kepada Adam, yaitu dalam bentuknya Adam, bukan lari kepada Allah. Ini menurut Imam An-Nawawi, dan maksudnya adalah Adam diciptakan pada awal kejadiannya dalam bentuknya ketika ada di bumi ini, teman-teman. Adam pada waktu itu kan masih berbentuk tanah liat. Kemudian Allah ciptakan seperti Adam yang ada di bumi ini sudah. Jadi bukan Allah ciptakan Adam sesuai atau serupa dengan bentuk Allah. Enggak, domirnya lari ke Adam, bukan lari ke Allah. Lah ini menurut Imam An-Nawawi, dan penjelasannya atau pentakwilannya sudah berlalu katanya beliau. Lah kita cek apa maksudnya. Keterangan ini sudah berlalu di bab yang sebelumnya, maka kami cek di sini teman-teman. Ternyata begini ya, kata Imam An-Nawawi begini. Adapun sabda Nabi yang berbunyi, sesungguhnya Allah menciptakan Adam dalam bentuknya, itu merupakan hadis-hadis tentang sifat dan penjelasan tentang hukumnya secara jelas dan luas telah diterangkan dalam masalah kitab iman. Ada di antara ulama yang enggan untuk mentakwilnya, dan mereka berkata, kami beriman tentang kebenarannya, dan tekstual hadis tersebut bukanlah yang dimaksud oleh Allah atau Nabi. Imam An-Nawawi menyatakan, tekstual hadis itu jangan sampai diamalkan. Wa anna zahiraha ghairu muradin. Tekstualnya hadis-hadis seperti ini bukan maksud Allah atau Rasulullah, dan ia memiliki makna yang sesuai dengannya, dan ini merupakan madhabnya mayoritas ulama salaf. Pendapat ini lebih berhati-hati dan lebih selamat. Jadi kalau tidak mau mentakwil, maka jangan dilarikan kepada tekstual hadisnya. Itu yang dimaksud dengan metode tafwid, teman-teman ya. Jadi tekstual hadis itu bukan itu yang dimaksud, nenek. Pendapat yang kedua, mentakwil hadis tersebut sesuai dengan kesucian Allah, karena tidak ada yang serupa dengan Allah. Imam Al-Maziri berkata, hadis ini benar adanya. Namun ada sebagian ulama yang meriwayatkan hadis tersebut dengan redaksi innallaha khalaqa Adama ala surati rahmani lagi. Jadi ada sebagian ulama yang menukil riwayat hadis dengan redaksi innallaha khalaqa Adama ala surati rahmani. Sesungguhnya Allah menciptakan Adam dalam bentuk Ar-Rahman atau dalam bentuknya Allah. Nah, tetapi redaksi hadis yang semacam ini, yaitu innallaha khalaqa Adama ala surati rahman, itu tidak benar menurut pakar hadis. Seakan-akan perawinya itu meriwayatkan hadis tersebut dengan makna yang ia pahami, padahal itu keliru atau salah. Al-Maziri berkata lagi, Ibnu Qutaibah sungguh telah keliru tentang hadis ini, yang mana dia memberlakukan zahirnya hadis tersebut. Lalu dia berkata, Allah itu punya bentuk, tetapi tidak seperti bentuk apapun. Nah, ini jadi ucapan Firanda itu sebenarnya sama dengan ucapan Ibnu Qutaibah ini, teman-teman ya. Apa kata Imam Ibnu Qutaibah? Lillahi ta'ala suratun la kaswari. Allah itu punya bentuk, tetapi tidak seperti bentuk apapun. Lah ini,
Allah punya mata, Adam punya mata, tapi tidak sama. Iki podo, lillahi ta'ala suratun lakaswari. Allah punya bentuk, tetapi tidak serupa bentuknya dengan bentuk-bentuk yang lain. Dan ucapan Imam Ibnu Qutaibah ini jelas rusak atau fatal. Karena bentuk itu mengandung sebuah tarkib atau susunan organ. Sedangkan setiap yang tersusun itu merupakan hal yang baru, padahal Allah itu tidaklah baru. Tentunya Allah itu tidak tersusun, Allah itu tidak berbentuk. Ucapan Ibnu Qutaibah yang menyatakan Allah itu punya bentuk tetapi tidak seperti bentuk-bentuk yang lain, atau lillahi ta'ala suratun lakaswari, ini sama persis dengan ucapan kaum mujassimah. Jadi ucapan yang seperti ini persis dengan ucapan kaum-kaum mujassimah, yang mana kaum mujassimah menyatakan Allah itu berjisim tetapi tidak seperti jisim yang lainnya. Apa artinya? Ini jismun lakal ajsami. Jadi Allah itu berjisim tapi jisimnya nggak sama. Iki ucapan orang-orang mujassimah, teman-teman ya, mensifati Allah berjisim. Iki bahaya iki rek yo, bahaya iki. Ini mujassimah iki. Di mana kaum mujassimah itu menyatakan demikian dikarenakan mereka itu melihat ulama-ulama ahlu sunnah berkata Allah itu sesuatu yang tidak seperti sesuatu apapun. Mereka menolak penggunaan kalimat ini dan berkata jismun lakal ajsami, berjisim tapi tidak seperti jisim yang lainnya. Padahal lafaz syai' atau sesuatu itu tidak menunjukkan baru dan tidak mengandung apapun yang terdapat dalam hal-hal yang baru. Ini berbeda dengan kalimat jisim atau surah atau bentuk. Keduanya mengandung susunan dan ini bukti bahwa ia baru ada. Gitu teman-teman ya. Lalu dilanjut lagi oleh Imam Al-Maziri. Yang aneh adalah Ibnu Qutaibah dalam ucapannya yang berbunyi suratun lakaswari, berbentuk tetapi tidak seperti bentuk yang lain. Dia memahami tekstual hadis yang berbunyi Allah menciptakan Adam dalam bentuknya. Berarti dalam pandangan Imam Ibnu Qutaibah dua bentuk ini sama. Jadi dua bentuk ini sama kan teman-teman ya. Jadi Allah ciptakan Adam dalam bentuknya. Lah, berarti dua bentuk ini sama. Maka ketika dia berkata tapi bentuknya tidak sama, ini jelas merupakan bahasa yang kontradiksi. Bagaimana mungkin dia katakan Allah ciptakan Adam sesuai dengan bentuknya Allah, tetapi bentuknya berbeda? Iki tanakut. Ini bahasa yang sangat kontradiksi teman-teman ya. Makanya belajar. Dan kami katakan kepadanya atau kepada Ibnu Qutaibah atau Firanda ya kalau saya ya, apabila maksud ucapanmu yang berbunyi suratun lakaswari, bentuk tetapi tidak seperti bentuk-bentuk yang lain, maksudmu adalah Allah itu tidak tersusun. Kalau kamu katakan dengan ucapan suratun lakaswari, namun yang kau maksud ternyata Allah itu tidak tersusun, berarti ini bukan surah atau bukan bentuk secara hakikat, dan kamu sudah tidak memberlakukan zahirnya lafaz surah atau kamu menolak zahirnya bentuk. Maka dengan demikian sebenarnya kamu itu sudah membutuhkan takwil. Jadi kenapa Anda tidak mau takwil aja lek koyok ngene? Anda katakan bentuk tapi tidak seperti bentuk. Ini kamu tolak bahasa koyok ngene, berarti kamu sudah menolak zahirnya lafaz atau kalimat bentuk itu sendiri, dan itu jelas merupakan yang namanya takwil. Ngene, keterangan yang sama juga dijelaskan oleh
Imam Al-Qadhi Iyad dalam kitabnya yang bernama Ikmalul Mu'lim bi Fawaidi Muslim. Lihat tepat pada juz ke-8 halaman 87 sampai 88. Allah punya mata, Allah punya kaki, manusia punya mata, manusia punya kaki, tapi tidak sama. Ya podo kamu dengan mengatakan sampean punya kaki, kambing juga punya kaki, ayam juga punya kaki, tapi kaki Anda sama dengan kaki kambing atau tidak? Ayo. Masa koyok ngene kita akan memberlakukan kepada Allah? Na'udzubillah min dzalik. Subhanallahi amma yasifun, subhanallahi amma yaqulun.